Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosida, tingkat 2B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Menkes Tasikmalaya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang promosi kesehatan pada sasaran masyarakat atau umum. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu perilaku memberi bayi ASI eksklusif. Nah, tujuan promosi kali ini yaitu bagaimana sih dan seberapa pentingkah ASI eksklusif pada bayi. Nah, langsung saja ya pada penjelasannya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ASI eksklusif. Yang kedua, manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Yang ketiga, kandungan isi ASI. Yang keempat, dampak apabila tidak diberi ASI eksklusif. Dan untuk yang terakhir, cara menyusui yang baik dan benar. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah cara yang paling efektif untuk menjamin kesehatan bayi. Namun masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupannya. Ada banyak hal yang bisa membuat seorang ibu gagal dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, seperti anggota keluarga dan dokter yang tidak mendukung, ketakutan ibu untuk menyusui, kurangnya pengetahuan, dan kesalahpahaman akan istilah eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini dan sebanyak mungkin sejak bayi dilahirkan hingga bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lainnya, bahkan air putih sekalipun. Dengan kata lain, ASI eksklusif hanya ASI sebagai makanan satu-satunya tanpa tambahan apapun. Nah, untuk yang kedua yaitu manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nah, pada bayi, manfaatnya antara lain ASI sebagai nutrisi. ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan. Nah, yang selanjutnya ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kolostrum mengandung zat kekebalan 10-17 kali lebih banyak dari susu matur. Zat kekebalan yang terdapat pada ASI antara lain akan melindungi bayi dari penyakit diare. ASI juga akan menurunkan kemungkinan bayi terkena penyakit infeksi telinga, batuk, dan penyakit alergi. Nah, untuk selanjutnya ASI meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan bahwa kecerdasan akan berkaitan erat dengan otak, maka jelas bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Sementara itu, faktor terpenting dalam otak adalah nutrisi yang diberikan. Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi usia 6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrisi yang ideal dengan komposisi yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi, ASI juga mengandung nutrisi-nutrisi khusus yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal, antara lain taurin, laktosa, asam lemak ikatan panjang, yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, selanjutnya ASI meningkatkan jalinan kasih sayang. Bayi yang sering berada dalam kedapan ibu karena menyusu akan merasakan kasih sayang. Perasaan terlindungi dan disayangi inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian dan percaya diri dasar spiritual yang baik. Nah, untuk manfaat bagi ibu yaitu mengurangi insiden kanker payudara. Hal ini terjadi karena pada saat menyusui hormon estrogen mengalami penurunan. Sementara itu, tanpa aktivitas menyusui, kadar hormon estrogen tetap tinggi dan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu kanker payudara karena tidak adanya keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencegah perdarahan pasca persalinan, perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan diteruskan ke otak dan ke kelenjar hipofisis yang akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin membantu mengkontraksikan kandungan mencegah terjadinya perdarahan
selanjutnya mengurangi anemia. Menyusu eksklusif akan menunda masa subur yang artinya menunda haid. Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan pasca persalinan akan mengurangi angka kejadian anemia. Nah, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Menyusui secara eksklusif dapat menjarangkan kehamilan. Rata-rata jarak kehamilan ibu yang menyusui adalah 24 bulan, sedangkan yang tidak menyusui yaitu 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi, sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan. ASI yang dapat digunakan sebagai metode KB sementara dengan syarat bayi berusia belum 6 bulan, ibu belum haid kembali, dan ASI diberikan secara eksklusif. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempercepat kembali ke berat semula. Selama hamil, ibu menimbun lemak di bawah kulit. Lemak ini akan terpakai untuk membentuk ASI, sehingga apabila ibu tidak menyusui, lemak tersebut akan tetap tertimbun dalam tubuh. Nah, untuk yang ketiga yaitu kandungan ASI. Air susu ibu mengandung banyak zat serta vitamin yang beraneka ragam yang tidak bisa terkalahkan oleh susu formula apapun, karena ASI memiliki kandungan zat yang penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA, AA, omega 6, laktasa, taurin, lactobacillus, vitamin A, kolostrum, lemak, zat besi, dan sebagainya. Semua dalam takaran dan komposisi yang pas bagi bayi. Oleh karena itu dapat dikatakan dengan pasti bahwa ASI lebih unggul dan tak terkalahkan oleh susu formula apapun. Nah, isi ASI adalah Fe atau zat besi. Meskipun dalam ASI eksklusif terdapat sedikit zat besi, namun bayi yang menyusu ASI tidak akan kekurangan zat besi atau anemia. Hal ini dikarenakan zat besi yang terkandung dalam ASI mudah dicerna oleh bayi. Fe dibutuhkan oleh bayi untuk memproduksi hemoglobin, bagian dari sel-sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Fe pun esensial untuk tumbuh kembang otak bayi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mineral. ASI memang mengandung mineral lebih sedikit dibanding dengan susu sapi. Bahkan susu sapi mengandung 4 kali lebih banyak daripada ASI. Namun jika bayi mengonsumsi susu sapi, maka ginjal bayi akan bekerja semakin keras. Nah, untuk selanjutnya yaitu natrium. Ternyata jumlah sodium pada ASI sangat cocok untuk bayi. Sodium yang terdapat pada susu sapi lebih rendah daripada ASI. Setelah mendapatkan proses modifikasi atau proses perubahan susu segar ke dalam susu kaleng atau bubuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium. Kalsium, fosfor, dan magnesium pada susu botol atau formula memang lebih banyak dibanding yang terdapat pada ASI eksklusif. Namun, setelah kalian berkurang, oleh karenanya walaupun zat tersebut hanya sedikit yang terkandung dalam ASI, namun harus tetap diberikan kepada bayi secara eksklusif yaitu selama 6 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu taurin. Fungsi utama taurin adalah membantu perkembangan mata bayi. Pada mata taurin banyak terdapat di retina, terutama terkonsentrasi di epitel pigmen retina dan lapisan fotoreseptor. Nah, asupan taurin yang ada kuat dapat menjaga penglihatan bayi dari gangguan retina. Selain itu, taurin juga berfungsi dalam perkembangan otak dan sistem saraf. Nah, untuk selanjutnya lactobacillus. Lactobacillus dalam ASI berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri E. coli yang sering menyebabkan diare pada bayi. Bayi yang lebih banyak mengkonsumsi susu formula akan lebih sering terkena diare karena dalam susu formula hanya sedikit lactobacillusnya. Nah, untuk selanjutnya mengandung air. Sebagian besar ASI mengandung air. Untuk itu, jika ibu ingin ASI-nya selalu produktif, maka ibu harus sering minum air putih. Nah, untuk selanjutnya ASI mengandung antibodi.
Pengertian ASI mengandung antibodi adalah daya tahan tubuh yang berasal dari tubuh seorang ibu yang menyusui. Antibodi tersebut akan membantu bayi menjadi tahan terhadap penyakit. Selain itu juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi karena ASI memiliki keunggulan kandungan zat yang optimal. ASI juga mempunyai sistem pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh yang sangat baik untuk ibu. Nah, itu membuat bayi akan jarang sakit. Nah, selanjutnya ASI mengandung kolostrum. Kolostrum adalah cairan yang keluar dari payudara seorang ibu yang baru saja melahirkan. Kolostrum banyak mengandung imunoglobulin yang baik untuk mempertahankan tubuh bayi melawan penyakit. Kolostrum yang pertama keluar dari ibu mengandung 1-3 juta leukosit atau sel darah putih dalam 1 mili. Nah, ASI kolostrum mengandung sel darah putih dan protein bulu kuman dalam jumlah paling tinggi. Kolostrum dihasilkan pada saat sistem pertahanan tubuh bayi paling rendah. Jadi, dapat dianggap bahwa kolostrum adalah imunisasi pertama yang diterima bayi. Nah, untuk selanjutnya sel makrofag. Sel makrofag dalam ASI eksklusif merupakan sel fagosit aktif sehingga dapat menghambat multiplikasi bakteri pada infeksi usus. Nah, untuk selanjutnya sel neutrofil. Sel neutrofil dapat ditemukan dalam ASI eksklusif. Fungsinya adalah sebagai alat transportasi. Peran neutrofil ASI pada pertahanan bayi tidak banyak. Respon kematiannya rendah. Antioksidasi dan dalam ASI menghambat aktivitas enzim dan metabolik oksidatif neutrofil. Perannya adalah pada mempertahankan jaringan payudara ibu agar tidak terjadi infeksi pada permulaan laktasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu lisozim. Lisozim diproduksi makrofag, neutrofil, dan epitel payudara melisiskan dinding sel bakteri. Kadar lisozim dalam ASI adalah 0,1 mg per milimeter yang bertahan sampai tahun kedua laktasi. Dibanding dengan susu formula, ASI mengandung 300 kali lebih banyak lisozim per satuan volume. Nah, untuk selanjutnya yaitu lactoferrin. Lactoferrin yang diproduksi makrofag, neutrofil, dan epitel kelenjar payudara bersifat bakteriostatik, dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena merupakan glikoperin yang dapat mengakibatkan besi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sebagian besar aerobik seperti Staphylococcus dan E. coli. Lactoferrin dapat mengikat 2 Fe yang bersaing dengan enterokelin, kuman yang mengakibatkan besi, kuman yang berkurang Fe. Pembelahannya akan bertambah sehingga berhenti memperbanyak diri. Nah, untuk selanjutnya yaitu protein. Protein dalam ASI dapat mengikat vitamin B12 sehingga dapat mengontrol flora usus secara kompetitif. Pengikatan protein oleh vitamin B12 tersebut mengakibatkan kurangnya sel vitamin B12 yang dibutuhkan oleh bakteri. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak jika tidak diberi ASI eksklusif. Yang pertama, mudah diserang penyakit. Baik bagi bayi maupun ibu, kegiatan menyusui sebenarnya mampu melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit. Menyusui dapat menghindar 1-3 kasus bayi terkena penyakit ispa, mencegah diare hingga 50%, dan mengurangi resiko penyakit usus parah hingga 58% pada bayi yang lahir secara prematur. Kandungan antibodi dalam ASI membantu sistem pencernaan bayi beradaptasi dengan baik sehingga lebih kebal terhadap bakteri dan kuman. Nah, untuk selanjutnya mudah terkena alergi. Tahukah bahwa meskipun kini telah ada susu formula khusus bayi baru lahir, ternyata kandungan di dalam susu formula tersebut tidaklah cocok bagi sistem pencernaan bayi yang masih sangat sensitif. Nah, laktosa yang terkandung dalam ASI berbeda dengan sukrosa yang terkandung dalam susu formula, sehingga lambung bayi sering menolak sukrosa yang masuk ke dalam tubuh bayi. Bayi yang mendapatkan makanan dari susu formula biasanya akan sangat rentan
terkena alergi dan asma. Hal ini disebabkan karena kandungan dari susu formula memang tidak sama dengan kandungan ASI yang ada pada bayi. Kecerdasan anak. Meskipun berbagai promosi yang dilakukan susu formula mengenai DHA dan kandungan lain yang mampu mencerdaskan otak begitu marak, namun fakta sebenarnya adalah bayi yang mendapatkan susu formula justru mempunyai kecerdasan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilahirkan oleh beberapa peneliti, hasil tes kecerdasan anak yang mendapatkan ASI eksklusif justru lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerusakan gigi. Berbeda dengan anak yang mendapatkan ASI eksklusif, bayi yang diberikan susu formula akan mudah mengalami kerusakan pada gigi. Kerusakan pada gigi yang dialami biasanya menyerang gigi yang menyebabkan karies gigi. Hal ini disebabkan kandungan sukrosa pada susu formula cukup tinggi. Minimum susu formula akan menyebabkan penumpukan sukrosa pada emel gigi yang merusak struktur gigi. Nah, untuk selanjutnya mudah marah. Bukan hanya menyerang sistem pertahanan tubuh dan kecerdasan otak, susu formula juga membuat anak menjadi mudah marah ketika dewasa nanti. Hal ini disebabkan susu formula mengandung mangan yang ternyata membuat anak mudah stres. Sedangkan hal sebaliknya, justru ASI membuat anak jadi lebih mudah mengembalikan emosinya karena terdapat kandungan setoranin. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjadi lebih manja. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tentunya akan jauh lebih mandiri karena ia telah diajarkan untuk mencari putih sendiri. Berbeda dengan bayi yang diberikan susu formula menggunakan dot di mana ia tinggal melahap dotnya tanpa berusaha payah mencari dot. Nah, untuk selanjutnya yaitu memiliki hubungan emosional yang kurang dekat. Anak yang mendapatkan ASI eksklusif tentunya akan memiliki hubungan emosional yang jauh lebih erat dengan ibunya dibandingkan dengan anak yang mendapatkan susu dari dot. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menyusui yang baik dan benar. Nah, untuk cara menyusui yaitu adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlengkapan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Memberi ASI dalam suasana yang santai bagi ibu dan bayi buat kondisi ibu senyaman mungkin selama beberapa minggu pertama. Nah, untuk posisi yang benar, yang pertama ada posisi bersandar. Nah, posisi bersandar merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika ibu menyusui pada pertama kalinya. Kebanyakan ibu memilih posisi ini karena dirasa membuat waktu menyusui menjadi lebih santai. Nah, untuk yang kedua yaitu posisi menyusui posisi cradle hold. Nah, posisi cradle hold serupa dengan posisi menyusui bayi yang benar pada umumnya. Di sini salah satu tangan ibu akan menekuk guna menopang tubuh bayi. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi menyusui cross cradle hold. Nah, posisi menyusui yang benar dengan cross cradle hold mirip dengan cradle hold. Hanya saja lengan tangan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi cross cradle hold berlawan dengan payudara di mana bayi menyusu. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi berbaring atau saddling. Nah, yang selanjutnya posisi football hold atau code hold. Nah, untuk selanjutnya posisi bayi duduk atau sitting baby. Nah, bagaimana penjelasan yang sudah saya jelaskan? Apakah dapat dipahami atau tidak? Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di subscribe ya, dan di like juga.